Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Jana Arifin dari Waterpedia. Kali ini kita akan belajar bagaimana langkah-langkah asesmen, baik itu limbah domestik, STP, maupun Waste Water Treatment Plant, WWTP, maupun instalasi pengolahan air limbah. Seperti apa langkah-langkah dalam asesmennya? Silakan simak dalam presentasi berikut ini. Apa yang perlu disiapkan di dalam langkah-langkah asesmen atau evaluasi di dalam sistem pengolahan air limbah? Kita tahu bahwa kategori sistem pengolahan air limbah ada tiga. Yang pertama adalah limbah domestik, yang biasa lebih familiar disebut dengan Seawater Treatment Plant (STP). Yang kedua adalah Waste Water Treatment Plant, yaitu pengolahan air limbah industri. Yang ketiga adalah PWT, Produced Water Treatment, yang biasa di dalam sistem pengolahan air limbah produksi oil and gas. Dan kalau di Indonesia lebih familiar itu biasa menggunakan istilah IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, banyak sekali sistem-sistem IPAL yang ada di Indonesia ini yang trouble, dan dari para pelaku atau pemakai pengguna dari sistem IPAL ini belum mengetahui langkah-langkah dalam mengasesmen atau mengevaluasi kinerja dari sistem pengolahan air limbah itu tersebut. Baik, berikut untuk langkah-langkah dalam asesmen.
Sebenarnya asesmen itu apa sih? Asesmen itu sebenarnya evaluasi dari kinerja ya. Jadi nanti mengevaluasi dari kinerja water dan wastewater treatment. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana langkah-langkah dalam asesmen wastewater treatment plan atau IPAL ya. Nah, jasa asesmen ini adapun langkah-langkahnya itu yang pertama adalah satu, mengevaluasi karakteristik dari kuantitas dan kuantitas air limbah yang diolah di dalam instalasi pengolahan air limbah. Jadi yang pertama adalah melakukan evaluasi karakteristik dan kuantitas air limbah yang diolah di dalam IPAL. Karena karakteristik dari limbah itu bermacam-macam, ini sesuai dari jenis produksi ya, dari pengusaha ataupun pengelola kegiatan. Kemudian yang kedua adalah membuat atau melakukan evaluasi alur proses dari desain instalasi sistem IPAL yang sudah ada atau existing. Nah, kalau nanti misalnya desain instalasinya untuk STP, ya kita melakukan evaluasi alur prosesnya dari desain instalasi IPAL tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membuat usulan optimasi atau perbaikan atau modifikasi dari sistem IPAL. Jadi setelah kita dua tahap tadi, kita sudah bisa mengevaluasi karakter, kuantitas air limbah yang diolah, kemudian mengevaluasi alur proses desain instalasi, maka yang ketiga adalah membuat usulan optimasi perbaikan serta modifikasi daripada IPAL. Yang keempat adalah membuat usulan desain pemanfaatan effluent WTP sebagai air proses. Jadi membuat usulan dari desain pemanfaatan itu adalah dari sisa air effluent atau hasil dari outletnya IPAL ini bisa dimanfaatkan sebagai air proses. Maka perlu dibuatkan desain pemanfaatan. Supaya apa? Supaya lebih ekonomis. Ada nilai jualnya. Yang kelima adalah membuat langkah-langkah alternatif. Jadi membuat langkah-langkah opsi-opsi alternatif dari sistem pengolahan air limbah yang sudah ada. Improvementnya apa yang perlu kita berikan kepada unit IPAL yang sudah ada. Kemudian nanti akan mempresentasikan dari 3-4. Nah, tujuan dari asesmen itu apa? Ya. Tujuan asesmen WWTP maupun STP maupun IPAL dalam sistem pengolahan air limbah adalah yang pertama adalah melihat aktual karakteristik air limbah yang berasal dari area produksi. Jadi nanti tujuan utama adalah melihat aktual karakteristik air limbah yang berasal dari area produksi itu apa. Misalnya produksi nugget, misalnya produksi olahan seafood. Maka kita harus melihat aktual dari karakter air limbah itu sendiri, sehingga treatment yang dilakukan adalah sesuai. Ya. Yang kedua adalah melakukan mapping berbagai sumber air limbah cair. Jadi di dalam sistem IPAL ini ada beberapa sumber air yang akan dimasukkan ke unit IPAL atau sistem pengolahan air limbah itu sendiri. Maka kita harus mapping, misalnya dari limbah domestik misalnya, itu di mapping alurnya. Kemudian dari limbah produksi di mapping alurnya, sehingga nanti akan diketahui sumber-sumber air limbah yang akan masuk ke dalam sistem IPAL yang sudah dibangun. Yang ketiga adalah mengevaluasi teknologi yang saat ini terpasang dengan hasil pencapaian. Nah, inilah yang terpenting adalah teknologi yang sudah ada, yang sudah terpasang itu dievaluasi berdasarkan desain maupun pencapaiannya. Atau dievaluasi ya. Jadi seberapa efektif teknologi itu yang sudah terpasang berdasarkan pencapaian yang sudah ada saat ini. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi sistem operasional untuk menjalankan WWT system. Jadi mengevaluasi sistem operasionalnya. Yang kelima adalah mengevaluasi hasil kinerja WWT
dibandingkan dengan desain awal dan regulasi. Nah, ini penting sekali. Jadi kinerja WWT ini kita evaluasi seperti apa kinerjanya. Berapa persen kinerjanya dari desain WWT yang sudah terpasang. Kemudian dengan pencapaian regulasi yang sudah ada, seberapa persen? Apakah tidak ada yang error di dalam hasil dari analisa laboratoriumnya? Apakah ada yang error? Nah, ini harus di-trace, ya, dievaluasi betul-betul sistem hasil kerja WWT dibandingkan dengan desain awalnya dan berdasarkan dengan regulasi yang berlaku. Nah, kemudian yang keenam, ini adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem WWTP. Nah, kita harus tahu bagaimana kelebihannya, kita harus tahu. Kemudian kekurangannya apa di dalam sistem WWT yang sudah ada tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan usulan perbaikan sistem WWT jika diperlukan. Nah, ini berkaitan dengan budgeting suatu perusahaan atau pengelola kegiatan, maka usulan pendampingan ini diusulkan manakala ini diperlukan bagi sistem IPAL yang sudah ada. Kemudian yang kedelapan adalah melakukan pendampingan perbaikan sistem. Nah, dilakukan pendampingan perbaikan sistem-sistem yang sudah ada. Yang ke-9 adalah melakukan troubleshooting. Jadi membantu melakukan troubleshooting. Jadi kepada customer itu membantu di mana melakukan troubleshooting. Apa permasalahan-permasalahan yang sudah ditemukan? Kemudian bagaimana memperbaiki dari permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Kemudian output assessment WWT itu apa? Output yang akan didapatkan ketika dilakukan assessment. Yang pertama ini akan mendapatkan proses flow diagram dan reviewnya. Akan mendapatkan proses flow diagram PFD beserta reviewnya. Yang kedua adalah WWT assessment report. Jadi akan mendapatkan report assessment dalam bentuk dokumen. Yang ketiga adalah membuat usulan optimasi atau perbaikan sistem WWT atau modifikasi WTP. Jadi biasanya ketika sistem IPAL ini tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, kemudian belum optimal, maka diberikan usulan optimasi dalam perbaikan sistem WWTP ataupun modifikasi WTP. Ya. Yang keempat adalah membuat usulan desain pemanfaatan effluent WTP sebagai air proses seperti tadi. Kemudian yang keempat adalah membuat langkah-langkah alternatifnya itu apa bagi masukan improvement bagi sistem IPAL yang sudah ada. Kemudian kepada direksi maupun penanggung jawab tertinggi, maka kita akan mempresentasikan hasil dari poin 3, 4, dan 5. Poin 3, 4, 5 itu apa? Membuat usulan optimasi perbaikan sistem WWTP modifikasi WTP, membuat usulan desain pemanfaatan effluent WWTP sebagai alir proses, maupun membuat langkah-langkah alternatif. Maka ketika memilih jasa asesmen WWTP, pastikan tim dari bidang WWTP itu seperti apa. Apakah tim asesmennya itu terdiri dari orang-orang yang berkecimpung di dunia asesmen, ataupun dari konstruksi, atau dari lingkungan, maupun disiplin asesmen yang lain. Yang kedua, apakah memiliki bukti dokumen perencanaan dan asesmen secara orisinil. Ini perlu diperhatikan bagi pengelola kegiatan usaha maupun perusahaan-perusahaan. Yang ketiga adalah apakah pengamatannya itu dilakukan oleh orang-orang ahli maupun objektif dan representatif. Jadi harus independen, kemudian
pengamatannya itu harus dilakukan secara objektif. Yang keempat adalah proses asesmen itu cepat. Manakala dilakukan asesmen kemudian lama, nah ini tentunya akan membuat beban bagi perusahaan itu sendiri. Karena mereka dikejar oleh target waktu yang sudah ditentukan. Yang kelima adalah memberikan detail drawing dan shop drawing ketika diperlakukan. Ya, jadi ketika perusahaan atau pelaku kegiatan membutuhkan atau menginginkan detail drawing secara terperinci, jika diperlukan maka tim asesmen atau jasa konsultan harus siap. Nah, itu demikian langkah-langkah di dalam asesmen ya, mengevaluasi dari sistem pengelolaan air limbah, baik itu PIPAL, instansi pengelolaan air limbah, maupun STP, Sewage Treatment Plant, limbah domestik, kemudian Wastewater Treatment Plant industri, maupun Produced Water Treatment Plant. Nah, bagi kontraktor maupun pelaku usaha, semoga sharing ini bermanfaat. Nah, jika ini bermanfaat, silahkan di-share dan subscribe agar kami dapat memberikan informasi pengetahuan terkait dunia water dan wastewater treatment. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.